Berdasarkan keterangan polisi, pelaku Muhammad Andrianto membakar istrinya Siti Nurkhalifah dan rumah kontrakannya di Cakung, Jakarta Timur karena pelaku kesal tidak dibuatkan mie instan. Meski sempat dilerai ibu korban, pertengkaran keduanya tak juga berhenti. Hingga akhirnya pelaku menyiramkan tiner dan membakar istrinya yang berada di dalam kamar. Pelaku juga menganiaya mertuanya dengan tangan kosong hingga mengalami sejumlah luka. Korban menderita luka bakar serius di bagian wajah dan tubuh. Sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, namun korban akhirnya meninggal dunia. Satu nyawa melayang, satu keluarga hancur dan penyesalan datang terlambat. Rasanya hati ini begitu teriris, tak ada satupun barang berharga yang bisa diselamatkan di rumah kecil ini. Begitupun kehangatan dan tawariang dengan Siti Khalifah. Hanya foto kenangan di dalam ponsel pemberian Khalifah menjadi obat kala rindu melanda jiwa. Pemirsa, kita akan coba berbincang dengan salah satu tetangga dari almarhum Siti, salah satu saksi mata pada saat Siti dibakar dan dibawa ke rumah sakit. Ibu, pada saat kejadian, Ibu mendengar pertama kalinya itu dalam kondisi seperti apa? Saya sedang masak, terus dengar suara korban, ibunya lagi teriak-teriak tuh. Tiba-tiba saya balik ke sini, ngeliat ada api di rumah. Jadi saya bangunin warga tuh, teriak-teriak manggil ada apa, kebakaran gitu. Pada saat itu pelaku ada di mana, Bu? Di rumah itu. Itu ngapain pelakunya? Ya, apa cuma teriak atau teriak sibuk apa? panik gitu. Ditanya sama suamiku kan, kenapa ini itu kompor, kata suamiku. Terus tetangganya anak bilangin suami saya, bisikin, oh bukan bang, dia yang bakar. Akhirnya dia ngaku pelakunya. Iya, kata gue siram pakai tenor. Habis gue sakit hati. Pelakunya itu bilang sama suami saya mau nolong istri saya bang gitu. Jadi dilepas sama suami saya. Ternyata dia bukannya nolongin korban, malah kabur lewat belakang. Terus Ibu pada saat nolong korban tuh gimana, Bu? Kalau saya nggak sempat nolong, saya manggil warga, lari sana lari sini, nggak sempat ke lokasi. Nggak sempat ke lokasi. Enggak. Korban berdua dikeluarin dari rumah. Dari rumah? Terus ambulan nyampe, saya ngantar korban ke rumah sakit. Pada saat Ibu mengantar korban ke rumah sakit, kondisinya seperti apa, Bu? Ke mukanya parah. Boleh dijelasin, muka, ya ini hitam, terus ke kuping, rambutnya udah keriting-keriting di sini. Terus kalau emaknya, kondisinya babak belur. Karena dia dipukulin sama mantunya, sama pelaku itu, ini sama ini. Gitu. Benjol gitu, Bu? Gede, segini, ini segini. Belum kejadian, memang sering cekcok mereka berdua, Bu, pelaku dan korban? Iya. Kita mau nolongin, takut, sering dipukulin, tetangga juga pada ngeliat, sampai dia lari keluar, minta tolong sama tetangga tuh almarhum. Pernah ngobrol nggak, Bu, sebelum kejadian gitu, ngobrol sama Ibu, mungkin cerita, pernah curhat tidak? Kalau di rumah sakit, ya, Siti, kenapa sih nggak dari dulu kamu tinggalin aja? Saya takut, saya diancam mau dibunuh sama dibakar gitu. Pemirsa News Files, untuk mengetahui kronologi dan juga penangkapan dari Muhammad Andrianto, pelaku pembakaran istrinya hidup-hidup
Saya sudah berada di Polres Jakarta Timur dan akan menemui Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Timur, Ibu AKP Sri Yatmini SH, dan sudah ada. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik. Ibu, Muhammad Andrianto benar sudah ditahan ya Bu ya? Benar, alhamdulillah. Boleh diceritakan Bu untuk kronologi penangkapan ini bagaimana Bu? Kejadian tersebut pada tanggal 18 September Tanggal 2025 sekira jam 8.00 WIB. TKP-nya di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Adapun yang menjadi korban dalam hal ini adalah istri sah daripada tersangka, kemudian juga ada ibu mertua. Dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana tersebut yang mana luar biasa sadis karena memang pelaku ini sudah menyediakan peralatan yang mana satu botol thinner untuk membakar daripada korban. Menurut keterangan daripada pelaku bahwasannya korban ini pada saat kejadian, sebelum kejadian diminta untuk membuatkan mie instan. Namun demikian korban tidak menghiraukan, tetap memainkan handphone sehingga terjadi keributan yang akhirnya dia marah. Di situ terjadi percekcokan, pertengkaran. Selanjutnya si pelaku ini, dalam hal ini suami korban, mengambil satu botol thinner yang sudah disiapkan. Kemudian korban sempat bertanya kepada pelaku, mau ngapain kamu, mau ngapain kamu, dengan diacung-acungkan. Kemudian si korban menyampaikan, siram aja, bakar-bakar. Akhirnya dia lemparkan thinner itu ke bagian muka, mengenai leher dan badan, kemudian korek api dipantikan sehingga membakar korban itu. Tidak sampai di situ saja, ya Bu. Untuk pelaku masih menghampiri mertuanya dalam hal ini karena membela membantu si korban. Akhirnya sang mertua ini berinisial M sempat diinjak-injak dan dilakukan penganiayaan. Alasan sebenarnya apakah hanya masalah tidak dibuatkan mie instan? Apakah ada tujuan lainnya pada saat itu Bu? Pelaku ini melakukan penyiraman itu, dia berteriak keluar rumah seolah-olah ada kebakaran. Namun demikian tetangga mencium ada bau thinner itu sehingga warga menyampaikan mana korbannya. Akhirnya si korban ini masih bisa berjalan dengan terbata-bata. Akhirnya korban menjelaskan bahwasanya disiram thinner, dibakar. Sempat melarikan diri pada tanggal 18 itu. Alhamdulillah tanggal 19-nya jam 19.30 pelaku dapat kami amankan. Diamankannya di mana Bu? Diamankannya di wilayah Cakung juga, dan pada saat diamankan yang bersangkutan sedang mengkonsumsi narkotika. Apakah bisa dikatakan pada saat penganiayaan dan pembunuhan itu pelaku juga masih mengonsumsi sabu Bu, narkotika? Faktanya pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan masih mengkonsumsi itu. Kalau misalkan kita lihat untuk kejahatan dari pelaku ini cukup banyak. Pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku pasal apa saja Bu? Pasal PKDRT, pasal KDRT, kemudian 340 KUHP, pembunuhan berencana karena dia menyiapkan thinner itu, dan 351 mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukumannya mati seumur hidup minimal 20 tahun. Untuk pengakuan dari pelaku pada saat diinterogasi, ini dia melakukan aksi kekerasan itu apa Bu? Apakah benar-benar hanya kesal tidak dibuatkan mie atau ada faktor lain? Bukan. Kalau kemarin pada saat kami sudah lakukan penangkapan, kami lakukan pemeriksaan secara intensif, seolah-olah yang bersangkutan cemburu. Tapi padahal sebaliknya, dialah yang mempunyai istri kembali. Gitu. Berarti fakta terbaru bahwa si pelaku ternyata memiliki istri. Iya, ada juga simpanan lain. Pesan kepada masyarakat Bu? Saya berpesan kepada masyarakat khususnya wilayah Jakarta Timur, jika merasa menjadi korban tidak berani speak up, tolong dengan sangat segera melaporkan ke tetangga atau ke sekitar, dan kami punya garda terdepan dalam hal ini Babin Kamtibmas. Mohon kiranya
tidak usah menunggu sampai babak belur akhirnya atau meninggal ini, tolong berani speak up, karena korban PKDRT, korban kekerasan seksual itu bukan aib, itu tetap menjadi korban ya, traumanya seumur hidup. Maka untuk itu dalam proses tetap kami berikan pendampingan, pemulihan legal ya, sampai dia bisa mandiri. Langsung datang cek TKP, Bapak benar di sini ada terjadi TKP pembunuhan karena adanya unsur kecemburuan.